Ya, bisa menolong saya sekarang? Ya, ya, baik. Miss Bu, Ya, ya, jadi saya ingin tugaskan kamu untuk melakukan refleksi lagi kedua cabang kita yang tadi. Nah, untuk tanggal sendiri di tanggal 9 sampai 12 bulan ini ya. Tanggal 9 kamu berangkat, tanggal 10 dan 11 setelahnya di bawah outlet. Nah, tanggal 12-nya akan pakai evaluasi cek dan evaluasi ya. Nanti surat tugasnya saya siapkan. Ya, oh iya satu lagi. Nanti kamu jangan lupa bawa form pengajuan SNFS juga di perjalanannya ya. Setelah kamu isi, kasih ke saya itu untuk saya review dan tanda tangan. masih Bu. Ini surat tugas kamu untuk dua orang penanganan yang pribadi untuk tanggal 9 dan 12. Ya Bu, masih juga Bu, informasinya boleh. Saya review dulu formnya. Oke, sudah sesuai dengan estimasi dan jadwal kegiatan. Saya tanda tangan dulu ya. Nanti kamu bisa tuliskan surat yang kalian sebut proses saya. Masih Bu. Misi Kak, Iya, masuk. Misi Kak, mau minta bentar. Oke, boleh silakan dulu. Jadi ada yang mau dibantu? Kamu mau ini Kak, untuk referensinya untuk bulan tanggal 11 sampai dengan tanggal 12-nya. Formulinya sudah didatangkan oleh Direktur Operasional. Apalagi ini Pak, ya Kak, untuk diikuti dan diikuti kembali. Oke, ini transport, penginapan, makan, ini ada semua ya. Ya, Jadi total estimasi biaya ada 100 ya. ya. Oke, Mbak, jadi sesuai prosedur saya harus cek dulu pengalaman ini. Nanti saya nanti saya minta maaf dulu ke manajer ya. Nanti kalau udah nanti saya kabarin banyak untuk proses pencairan. Kira-kira berapa lama ya Kak? Biasanya kalau fans manager ada di bawah itu pasti kan biasanya sampai 1 sampai 2 jam. Nanti kalau udah di-approve, saya kabarin banyak lagi. Masih Kak. Oke. Halo Mbak, ini kasih udah disetujui oleh finance manager ya. Nanti saya proses rapornya sekarang. Ini bukti rapornya berarti totalnya ada 1800 ya. Jangan lupa izin paling lambat 3 hari setelah pulang. Terima kasih. Misi Bu. Ya, Boleh sebentar Bu? boleh. Masih Bu, kalau lagi Bu terkait perjalanan bisnis yang kemarin, seperti finance yang kami Tanggal 10 jadi di hotel kita. Oke. Tanggal 11 ada di hotel kita. Oke. Tanggal 12 ini masih mulai training ya? aku ada Oke. Nanti semua training bisa saja. Saya tanda tangan dulu ya. Ibu aku mau saya ini perjalanan khusus kemarin. Semua lampiran itu sudah disusun per tanggal dan sudah ditandatangani atas Ini tanggal 10, oke. Tanggal 11 tapi saya lihat di jadi tidak ada dokumentasi kegiatan evaluasi kegiatan. ya, tapi di situ ada banyak Tapi kok di sini ada dari makan siang sama isi bensin di sebenarnya? Itu bisa oh yang ini Kak, ini saya pas setelah melakukan evaluasi dia waktu itu aku nggak lama untuk evaluasinya sih. Oke, Mbak. Tapi karena menurut saya ini ada khusus ya, sesuai
Pak. Pak, saya mau lapor soal LPG jalan dinas dari FTV kemarin. Ada beberapa hal yang menurut saya agak janggal, Pak. Oh iya, memangnya ada apa ya? Ini Pak, kalau tanggal 12, sesuai dengan agenda yang tertulis, FTV itu harusnya melakukan evaluasi terkait trainingnya di outlet. Tapi tidak ada foto dokumentasi kegiatan, Pak. Memang ada sih notulenya, tapi saya juga lihat ada foto makan siang dan disedahin juga di sininya, Pak. Oh, jadi SPV-nya nggak ada di hotel? Menurut alibinya dia tentunya setelah evaluasi di outlet, Pak, karena evaluasinya itu singkat. Tapi saya rasa bukti itu kurang kuat dan perlu diperiksa lagi lebih lanjut supaya tidak dan juga ada manipulasi. Iya sih, masuk akal. Jadi, menurutmu gimana? Nah, menurut saya sebaiknya LPG ini tuh kita eskalasi ke audit internal. Jadi mereka bisa lebih menyelidiki lebih lanjut apakah ada manipulasi di sini atau tidak nih, Pak. Oke. Baik, nanti saya coba koordinasiin dulu ya ke bagian internal audit. Nah, nanti baik, nanti saya bawa dulu ya. Oh iya, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih ya. Ya. Ya, halo? Iya, pagi Pak Rizky. Iya, lagi di mana Pak? Oh, iya. Jadi gini Pak, kebetulan saya ada meeting adegan yang perlu saya omongin. Kita boleh minta waktunya nggak Pak? Sebentar ya. Oh iya, boleh, boleh. Di meeting room atas satu aja ya. Oke. Ya udah Pak. Boleh, boleh. Kita 10 menit lagi saya kesana ya. Oke, baik kalau gitu. Makasih ya Pak Rizky ya. Yo, siapa? Selamat pagi Pak Rizky. Ya, pagi Pak. Sebelumnya terima kasih ya Pak yang sudah menyempatkan waktu untuk kita meeting urgent di sini. Nah, jadi ini sebelumnya saya mau menginformasikan terkait tugas LPG perjalanan dan dinas SPV kemarin. Nah, ini dokumennya mungkin bisa dilihat dulu Pak ya. Ada ini nggak hal khusus gitu yang kita harus perhatiin? Oh iya, mohon dibayar Pak untuk pemeriksaannya khususnya terkait tanggal 12. Nah, kegiatan evaluasi di outlet dan bukti pendukungnya. Karena di berkas juga ada struk makan siang dan struk bensin yang lokasinya jauh dan terpenuh. Oke, kalau begitu nanti kita telusurin dulu nih kronologi sama bukti-bukti yang ada ya. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Siap. Nanti kalau ada kita butuh dokumen tambahan atau keterangan tambahan nanti saya kabarin lagi. Siap Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Siap, sama-sama. Pak, mau info bentar nih. Kita ada perintah audit khusus dari finance manager. Untuk kasus apa tuh, Pak? Ini PPJ yang kemarin Mbak Nadia katanya ada yang janggal. Oh, yang supervisor itu. Iya, Coba saya bantu cek Iya. dulu sebentar, Pak. boleh. Ini tuh kayaknya yang keterangan di invoice sama foto mobilnya beda ya Pak. Terus juga sama di sini ada struk makan di daerah Seminyak sama struk bensin juga di daerah Seminyak. Padahal kan jauh ya dari hotel kita yang di Bali. Itu makanya finance kan curiga nih. Kita harus selidiki nih. Kita meeting bentar deh buat bahas ini susunan rencana auditnya. Ya boleh. Mbak minta tolong buatin ini dong spreadsheet buat kita susun ininya audit plan yang iya. Oke. Saya bentar ya Pak, saya buatin dulu untuk spreadsheetnya. Oke, spreadsheetnya udah saya buat ya Pak, udah saya kirim juga linknya ke WA Bapak. Oke, boleh dibantu nanti bisa. coba saya cek dulu ya. Oke, berarti kita mulai dari audit plan memonya dulu ya. Nah, nanti di tujuan kita masukin nih verifikasi kebenaran LPG perjalanan dinas yang si supervisor itu dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Fokusnya kita ke ini dulu potensi fraud di tanggal 12 nih sama indikasi markup harga rental mobil. Berarti kita masuknya ke lingkup auditnya ya Pak? Ya. Lingkupnya itu di dokumen LPG, terus bukti-bukti pendukung selama perjalanan dinasnya, terus aktivitas aktual si SPV-nya, penggunaan cash advance-nya bagaimana, sama kita nanti lakuin konfirmasi ke pihak ketiga kali Pak. Boleh. Nah, untuk resiko awalnya ketidaksesuaian ini bukti tanggal 12 itu sama indikasi markup invoice rental.
Oke, berarti setelah resiko ke time schedule ya Pak? Ya ini saya lagi susun dulu time schedule-nya. Nah kita bikin kayak gini aja nih di time schedule-nya. Ini Bapak buat di 5 hari ya? Ya, Menurut saya sih udah oke sih Pak untuk time schedule-nya. Berarti ini saya bisa masukin semua ya Pak langsung ke audit plan memo-nya. boleh. Tadi itu udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke ini berarti program kerjanya ya. Langkah-langkah auditnya seperti apa gitu kan. Ini udah saya buatin, coba kamu cek lagi tuh. Kayak gitu aja. Oke, sebentar ya Pak. Menurut saya sih udah oke sih Pak. Ya udah. Berarti bisa langsung dikerjain. Oke Mbak, berarti kita bisa bagi tugas nih ya. Mbak kerjain untuk review LPG-nya per tanggal, bisa terus analisa struk juga, sama take invoice, terus sama susun ini aja rekonstruksi timeline-nya. Nanti saya yang handle konfirmasi outlet, konfirmasi rental, wawancara supervisornya nanti Mbak Nadia Sama- saya panggil sama ini finalisasi temuan paling. Kita laporan finalisasi sama temuan sama laporannya Ya. berarti susun bareng-bareng ya Pak. Boleh? Halo, selamat siang Pak. Saya Rizky Pak dari internal audit HO nih Pak. Mau konfirmasi kehadiran supervisor operasional kita nih Pak. Apa benar tanggal 11 dia datang ke outlet itu? Oh datang ya? Di tanggal 11 datang ya? Ya kalau di tanggal 12-nya buat refresh, buat ini evaluasi recruitment datang juga. Oh di tanggal 12-nya enggak datang ya di tanggal 12. Iya. Oke, nanti saya minta ini juga ya Pak, pernyataan konfirmasi tertulis. Bapak bisa kirim email aja ke email kantor ya, untuk internal audit ya, langsung aja. Oke, makasih Pak informasinya. Makasih. Halo Pak, selamat siang Pak. Iya, saya Rizky Pak, dari tim internal audit PTSP Lutfi Pak. Mau konfirmasi nih Pak, mengenai penyewaan mobil atas nama Ibu Nadia di tanggal 9 sampai tanggal 12. Oh Brio ya Pak, Brio putih ya. Untuk tarifnya bisa dikasih tahu, bisa info berapa? Oh 350 per harinya ya Pak. Oke, soalnya di sini Pak invoice yang kita terima ini Avanza Pak. Per harinya 500.000. Boleh dicek ulang Pak? Iya, tanggal 10 sampai tanggal 12 Ibu Nadia. Oh gitu Pak. Oh jadi, dealnya awalnya di Avanza. Oh ketersediaannya di Bio. Oh gitu. Oke Pak, kalau begitu terima kasih. Sebelumnya ini Pak, saya minta tolong nanti konfirmasi tertulisnya ya, Pak. Nanti diminta tolong dikirim ke email aja. Ya nanti saya chat untuk alamat emailnya. Ya, siap. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Berarti ini invoice-nya di markup dong Pak untuk harga sewa mobilnya. Iya, dimainin. Wah. Maaf. Ya udah kalau kayak gitu ini nanti saya masukin ke website juga ya Pak untuk Bisa. konfirmasi Iya. dari si vendornya. Nanti kita tinggal tunggu yang tertulis aja dari vendor. Baik Ibu Nadia, saya ini mau klarifikasi aja. Waktu kemarin kan udah ini kan yang tanggal 9 12 ya. Iya. Bener nggak tanggal 12 itu nggak hadir di audit? Soalnya saya dapat konfirmasi dari SWK audit itu nggak hadir. Ini Pak, pas bilang itu pulang, saya memang dilakukan sebenarnya sakit. Komunitas itu cuma bilang atas sebenarnya aja. Itu memang sangat saya sih Pak. Nah terus kalau ahli diagnosis seperti itu, kenapa atas makan sama bensin itu seminyak? Itu kan lumayan jauh dari hotel kita di sana. Karena saya kesananya itu Pak, itu setelah melakukan evaluasi dari itu, saya sangat negatif. Iya, saya tanggung ahli kami.
Terus satu lagi, saya mau nanya mengenai rental mobil. Nah, di sini kan foto sama dia itu mobil itu beda ya. Saya juga udah konfirmasi vendor mengenai itu. Nah, katanya kamu dealnya udah pakai mobil Viona, sedangkan di luar yang kita kan beda nih. Di LPG juga beda itu Avanza. Harganya jauh lebih mahal dari beliau kan harusnya. Itu kenapa? Saya jelasin nih. Kalau ini saya bilang enggak, karena memang ternyata hari itu saya ganti ya barang lain. Oke, sekarang balik lagi ke rental mobil ya. Berarti invoice yang dilampir di LPG itu bukan terakhir di revisi. Kalau untuk itu masih menggunakan fungsional masih Pak. Artinya nilai yang ada di LPG itu nggak sesuai sama platform sebenarnya. Oke Pak, saya akui saya kemarin itu memang apa untuk biaya Oke, baik. Ini kami catat dulu pemahaman kamu ya. Hasil klarifikasi ini nanti kita masukin ke berita acara, akan disampaikan ke finance manager sama HRD. Baik Pak, saya tidak hafal Oke nih Mbak, hasil klarifikasinya udah lengkap. Sekarang kita tinggal susun analisisnya aja. Temuan dan dampak. Oke, sebentar. Ini Bapak bisa bantu cek ya Pak. Di situ saya udah ngerangkum dari audit fieldwork yang udah kita lakuin. Ada 3 temuan utama sih Pak. Berarti kan bukan cuma pelanggaran administratif. Tadi kan itu menimbulkan kerugian juga tuh buat perusahaan. Betul sih Pak. Itu udah mengarah ke indikasi fraud. Terus ini selanjutnya untuk analisis penyebabnya. Di situ saya tulis penyebabnya itu adalah karena faktor individu dan itu termasuknya bukan kesalahan sistem. Ya, setuju. Dampaknya berarti 2 kan. Kerugian finansial langsung dan penurunan integritas untuk laporan keuangan internal. Oke, terus nanti setelah itu berarti nanti kita kasih saran untuk tindak lanjutnya ya Pak ke bagian terkait. Oke, kalau begitu kamu finalisasi aja ya buat laporannya. Kalian susun laporan hasil audit internalnya. Oke, baik Pak. Ya, desain bentuk ya sudah selesai untuk laporannya. Pasien juga sama bukti-bukti konfirmasi tertulis dari vendor dari outlet lain sudah lengkap. Kemarin sih udah masuk ya Pak untuk konfirmasi tertulisnya ke email. Nanti saya lampirkan juga untuk konfirmasi. Oke, sip. Makasih Mbak. Yang untuk hadir di SMT kali ini, seperti yang sudah saya maksudnya di SMT kali ini kami mau menyampaikan hasil dari audit lapangan yang sudah dilakukan terkait dengan LPG jalan dinas listrik. Oke, baik. Bapak Ibu, ini hasil laporan auditnya diberikan Bapak Ibu bisa lihat di laporannya selalu dari hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa untuk temuan auditnya itu ada 2 itu yang pertama terkait dengan ketidakhadiran SIV operasional untuk evaluasi di Outlet Landmark Bali pada tanggal 12. Padahal seharusnya kalau di agendanya itu beliau harusnya hadir. Terus juga kami menemukan juga di manipulasi bukti pembayaran rental mobil. Seharusnya itu nominalnya di 390.000 tapi SPV mengklaim di laporan pertanggungjawabannya bahwa nominalnya di 500.000 rupiah. Selanjutnya juga dari klaim tersebut SPV-nya tidak mengembalikan dana selisih lebih untuk rental mobil tersebut ke perusahaan. Ya, betul. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak outlet, memang tidak ada kegiatan evaluasi yang dilakukan sama supervisor di tanggal 12 tersebut. Kalau itu sudah jelas ada pengalaman dalam perjalanannya. Iya kan Pak. Jadi dijelaskan juga di laporannya teman-temannya ini menimbulkan
kerugian yang tentunya untuk perusahaan berupa kerugian administratif dan juga kerugian material. Karena di sini kan tadi sudah disampaikan juga ya Kak, sudah indikasi fraud karena tadi ada unsur manipulasi dokumen dan juga penyalahgunaan dana ya. Harusnya untuk kepentingan perusahaan tapi malah untuk bisnis pribadi. Mbak, kalau dari tim audit ini apa rekomendasinya? Nah, untuk rekomendasi, kami mengusulkan ada 3 tahap sih. Yang pertama itu finance melakukan verifikasi final atas nominal peneliti dan memastikan penyeluruhan ke perusahaan kembali. Yang kedua itu pengembalian selisih dana CA yang nggak digunain sama supervisor. Yang ketiga itu departemen operasional menindaklanjuti pelanggaran prosedur perjalanan dinas oleh supervisor. Oke. Dari saya setuju. Dari sisi finance, kami juga akan memperkuat proses pengecekan dan bukti transaksi sebelum LPG disetujui. Baik, kami dari HR akan menindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin kerja dalam peraturan perusahaan. Nanti keputusan sanksinya akan kami bahas dengan manajemen. Oke, terima kasih Ibu, Bapak. Kami harap tindak lanjutnya bisa segera dilakukan agar temuan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Ya, Bapak Ibu tadi kan sudah disampaikan ya untuk tindak lanjut sebagai langkah korektifnya. Dan sekarang saya juga mau menyampaikan juga bisa dilihat di laporannya terkait dengan saran dan rekomendasi sebagai tindakan preventif supaya temuan-temuan tadi tidak terulang lagi ke depannya. Oke, untuk saran dan rekomendasinya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Baik, nanti hasil rapat ini akan kami dokumentasikan ya sebagai berita acara tindak lanjut hasil audit. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekian untuk action meeting kali ini. Terima kasih atas waktu dan koordinasinya, sangat baik sekali. Nah, action meeting kali ini kami menyatakan selesai sebagai tindak selanjutnya. Untuk proses audit selanjutnya itu kami akan lanjut ke tahap finalisasi laporan audit dan kami juga nantinya akan follow up terkait tadi tindak lanjut sebagai laporan itu. Terima kasih ya Mbak ya. Pak. Izin yang Terima kasih Pak.